بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya doakan semoga saudaraku dan sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal Alamin. Dan dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepada sahabatku semuanya untuk memberikan like video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe channel ini. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe, akan menjadi amal baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang 6 amalan agar rumah kita sering dikunjungi malaikat. Tonton videonya sampai selesai. Rumah adalah tempat bernaung setiap manusia, termasuk Muslim. Meski demikian, rumah juga menjadi ruang spiritual yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Dalam Islam, rumah yang sering dikunjungi malaikat akan dipenuhi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, malaikat tidak asal berkunjung ke semua rumah. Hanya rumah-rumah yang diisi dengan kebaikan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disinggahi. Sangatlah beruntung jika malaikat sering mendatangi rumah kita. Penghuninya akan senantiasa diberikan banyak keberkahan. Di antaranya akan memperoleh kebahagiaan dan kecukupan rezeki. Rumah yang sering didatangi para malaikat ini tentu saja laksana surga di dunia. Rasanya tenang, nyaman dan damai ketika singgah di rumah kita. Berdasarkan keterangan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amalan yang menyebabkan rumah kita sering didatangi malaikat. Bahkan menyebabkan setan takut dan enggan singgah, apalagi sampai menetap di rumah kita. Berikut ini beberapa amalan yang mudah dilakukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar malaikat sering mengunjungi rumah kita. Ciri yang pertama bahwa rumah tersebut sering didatangi malaikat adalah penghuni rumahnya banyak melakukan zikir dan solawat. Zikir dan solawat menjadi amalan yang bisa dilakukan Muslim di dalam rumah agar tempat tinggal selalu dikunjungi malaikat. Zikir sendiri adalah amalan yang bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaiknya selalu dilakukan oleh setiap umat Islam. Bahkan ada banyak keistimewaan dari berzikir ini, seperti bisa mendatangkan malaikat di rumah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Majtama'a qaumun yadhkuruna Allaha illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekali-kali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat, ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, solawat merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Malaikat yang mendengar Muslim bersolawat akan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan serta keberkahan yang berlipat ganda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril faqal, ya Muhammad, ama yusirruka annahu la yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alayhi 'ashran." ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu solawat. Amalan berikutnya yang kedua, adalah banyak membaca Al-Quran. Selain berzikir,
Para malaikat juga akan datang jika penghuninya sering membaca Al-Quran. Seperti diketahui bersama bahwa membaca Al-Quran tidak hanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga bisa mendatangkan pahala bagi yang membacanya dan memberikan ketenangan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihim as-sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaika, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah, Allah membaca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, atau ketenangan akan dinaungi rahmat akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi pedoman hidup bagi manusia. Muslim yang sering membaca ayat suci Al-Quran akan mendatangkan malaikat dan menjauhi setan di dalam rumahnya. Dikisahkan bahwa Usaid bin Hudhair melihat sejenis awan meliputi dirinya ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW lalu menyebut bahwa awan-awan tersebut adalah malaikat yang berbondong-bondong datang untuk mendengar bacaan Al-Quran darinya. Saking banyaknya malaikat yang datang, mereka tampak seperti awan. Berikut bunyi hadisnya yang dikutip dari buku fikih Ibadah Al-Lulu, Wal Marjan Jilid 2 tulisan Wafi Marzuki Ammar. Ketika dia sedang membaca surat Al-Baqarah pada waktu malam, dan kudanya terikat di sampingnya. Tiba-tiba kuda itu melompat keras. Usaid pun diam dan kudanya ikut terdiam. Usaid membaca Al-Quran lagi dan kudanya kembali melompat-lompat dengan keras. Usaid diam dan kudanya ikut terdiam. Kemudian Usaid membaca lagi dan kudanya pun melompat lagi dengan keras. Maka Usaid beranjak mendekati kudanya karena anaknya yang bernama Yahya sedang tidur dekat kuda tersebut. Dia khawatir kuda akan menginjak anaknya. Ketika Usaid mengambil anaknya, agar tidak terkena kaki kuda, ia mengangkat kepalanya ke langit hingga tidak melihatnya, malaikat. Ketika pagi hari, Usaid menceritakan hal itu kepada Nabi. Beliau pun bersabda, "Teruskan baca wahai Ibnu Hudhair. Teruskan baca wahai Ibnu Hudhair." Usaid menjawab, "Wahai Rasulullah, saya khawatir kudanya menginjak Yahya. Karena dia tidur sangat dekat dengannya. Maka saya pergi kepada Yahya untuk memindahkannya. Saya mengangkat kepala saya ke langit, rupanya ada seperti awan di dalamnya, seperti lampion-lampion. Kemudian awan itu terus naik hingga saya tidak melihatnya." Nabi bersabda, "Apakah engkau tahu apakah itu?" Usaid menjawab, "Tidak." Nabi menjawab, "Itu adalah para malaikat yang turun mendekat karena suaramu. Sekiranya engkau terus membaca, pasti di pagi hari orang-orang melihat para malaikat itu, dan para malaikat itu tidak bersembunyi dari manusia." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga, yaitu selalu menunaikan sholat 5 waktu. Rumah yang penghuninya selalu menunaikan sholat 5 waktu, niscaya membuat malaikat sering berkunjung. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, fa idza arada an yuwattira ayqadha Aisyah wa amaraha an tuwattir." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam, dan jika hendak sholat witir beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk melaksanakan sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, hendaknya dalam rumah disediakan mihrab, tempat sholat, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Islam mengajarkan umatnya agar selalu sholat tepat waktu. Hal tersebut termasuk dalam amalan kebaikan yang akan dicatat oleh malaikat. Bahkan jika dalam sebuah rumah, penghuninya melakukan sholat secara tepat waktu,
maka malaikat pun akan hadir di dalam rumah tersebut. Seperti halnya dijelaskan dalam hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yata'aqabuna fikum laylan wa naharan, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum, fayas'aluhum rabbuhum, wa huwa a'lamu bihim, kayfa taraktum 'ibadi, fayaqulun, taraknahum wa hum yusallun, wa atainahum wa hum yusallun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asyar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka, sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami datangi mereka, sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yang keempat, yaitu rajin bersedekah. Harta yang kita miliki tidaklah sepenuhnya menjadi milik kita. Tetapi ada sebagian dari hak orang lain yang sudah seharusnya diberikan kepada orang tersebut. Inilah perbuatan terpuji yang diajarkan Islam untuk saling berbagi dengan sesama, dan tidak menikmati sendiri harta yang dimiliki. Bahkan jika penghuni sebuah rumah rajin bersedekah, maka malaikat pun akan sering hadir di rumah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah, kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari. Sedekah adalah tindakan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan cara untuk mendatangkan berkah dalam hidup kita. Ketika penghuni sebuah rumah rajin bersedekah, mereka menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap sesama, dan ini merupakan tindakan yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa ketika kita memberikan sedekah, Allah akan memberikan ganti kepada mereka yang berinfak, sementara malaikat akan berdoa agar Allah memberikan kerusakan kepada orang yang menahan hartanya. Oleh karena itu, bersedekah adalah cara lain untuk mendatangkan malaikat ke dalam rumah kita. Selanjutnya yang kelima, yaitu penghuninya suka menuntut ilmu. Salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam adalah pengetahuan. Menuntut ilmu adalah tindakan yang sangat dianjurkan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dalam hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pentingnya menuntut ilmu, dan bahkan menuntut ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah. Menuntut ilmu menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain bisa mendatangkan pahala, menuntut ilmu juga bisa mendatangkan malaikat ke rumah orang yang suka menuntut ilmu. Jadi, janganlah malas untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ketika penghuni sebuah rumah suka menuntut ilmu, mereka menunjukkan niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengetahuan. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah cara lain untuk mendatangkan malaikat ke dalam rumah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء." Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya makhluk-makhluk di langit dan di bumi memohonkan ampun bagi penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di dalam air. Hadis riwayat Muslim,
nomor 2699. Kemudian yang terakhir keenam, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu, menjaga rumah agar selalu bersih dan suci adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika rumah Anda bersih dan suci, ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh dengan ketenangan. Malaikat lebih cenderung hadir di tempat-tempat yang bersih dan suci, karena mereka adalah makhluk suci yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah Anda adalah salah satu cara untuk mendatangkan malaikat. Demikian penjelasan tentang beberapa amalan yang mudah dilakukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar malaikat sering mengunjungi rumah kita. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.